Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Ahmad Ramadhani, NIT 2130681 dan prodi TMP 3C. Pada video kali ini, saya akan melakukan tanya jawab mengenai dinasan masinis. Baik. Pertanyaan pertama yaitu alur masinis saat awal dinas secara runtut. Yang pertama, hadir dan lapor di kantor PT Kru KA selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan KA yang dioperasikan. Kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis dan asisten masinis. Tiga, mengisi daftar hadir pegawai. Empat, melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpasang pada papan pengumuman di kantor PT Kru KA yang meliputi A. Peraturan atau instruksi tugas. B. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan operasi perjalanan kereta api. 5. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan serta asesmen singkat untuk menerima surat keterangan kesehatan, dan apabila hasil periksa kesehatan tidak layak jalan, maka awak KA digantikan dengan awak KA cadangan. Yang keenam, masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada CIPA penyelaya dokumen kelengkapan sebagai berikut. 1. Tanda kecakapan O62, O64, dan sertifikat ASP. Kedua, surat keterangan kesehatan. Tiga, jam, seling mulut, senter. Yang keempat, handphone dalam keadaan off jika membawa. Yang ketujuh, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat yang meliputi A. Wawancara, B. Tes 7 sebut semboyan sesuai lintasan yang dilalui, dan C. Menandatangani surat pernyataan siap dinas. 8. Apabila hasil asesmen atau wawancara singkat tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka awak KA akan digantikan dengan awak KA cadangan. 9. Ketika dinyatakan layak, maka JPAK akan memberikan tabel KA atau O100 dan surat perintah dinas. 10. Jasa penyelaya memberikan tabel O100 bentuk 93 untuk meminta kereta penolong dan bentuk 94 sebagai tanda kejadian luar biasa. 11. Melaksanakan serah terima lokomotif bersama pengawas lokomotif, menerima T200, cek go-no-go item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel untuk lokomotif dan KRD, mencoba fungsi pengereman dengan baik, mencoba maju mundur, memeriksa fungsi pembalik arah, dan bekerja dengan baik. 12. Melaksanakan langsiran dengan juru langsir setelah mendapat perintah dari PAP untuk menggandeng dengan rangkaian. 13. Melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. A. Percobaan statis dengan dipandu oleh petugas PUK dan TKA, serta disaksikan oleh kondektur dan asisten masinis. B. Percobaan rem dinamis. 14. Dalam hasil pengereman yang dimaksud nomor 13 mengalami kerusakan atau kegagalan, maka akan dilakukan perbaikan. 15. Mengambil lapka dari PPKP. 16. Setelah mengambil lapka dari PKP masinis dan asisten masinis, melakukan tindakan sebagai berikut. A. Bersiap di dalam kabin, memeriksa dan membaca O100 dan catatan yang terdapat dalam lapka yang telah diterima oleh masinis dari BPKP. B. Untuk pergantian awak sarana setelah melakukan serah terima, masinis dan asisten masinis bersiap di dalam kabin, memeriksa dan membaca O100 dan catatan dalam lapka, beserta meyakinkan bahwa indikator lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, KRL. 17. Melapor kepada PPKP menggunakan radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang dinas, serta fungsi go-no-go item dan KA siap berangkat. 18. Memastikan instrumen perjalanan KA maupun KA sudah aman, sinyal, wesel, dan item dalam kereta lain dalam keadaan aman. 19. Pada saat akan berangkat, masinis mendengarkan semboyan 35 untuk meyakinkan sinyal keluar sudah aman, dan setelah meyakinkan PPKP dan KP memberikan semboyan 40 dan kondektur memberikan semboyan 41. 20. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis melakukan semboyan 35 dengan meyakinkan sinyal keluar aman setelah meyakinkan PPKP telah memberi semboyan 40. 21. Melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasmen stasiun dan memastikan bahwa fungsi pengereman berfungsi dengan baik. 22. Dalam hal percobaan pengereman meragukan, maka masinis harus segera berhenti dan melaporkan kejadian kepada PPKA atau PAP
untuk memberitahu kondisi pengereman. Kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. 23. Memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, petugas yang ikut jalan, dan petugas Labka sebagai petugas pemeriksa Labka, sekaligus mencatat identitas dirinya. 24. Menggunakan radio masinis dengan benar selama perjalanan kereta. Masinis dan asisten masinis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masinis dan asisten masinis harus selalu fokus melihat sinyal dan semboyan, serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak KA dalam kabin lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, KRL. B. Pada saat pandangan asisten masinis melihat jelas semboyan, maka tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat kedudukan aspek yang dimaksud, kemudian dikolase atau diulang lengkap oleh masinis yang mendengar. Diikuti dengan tindakan sesuai dengan makna semboyan tersebut. C. Pada saat pandangan asisten masinis terhalang atau tidak dapat melihat semboyan, maka tunjuk sebut dilakukan oleh masinis. Kemudian dikolase oleh asisten masinis yang mendengar dan yakin dengan semboyan yang dimaksud. D. Apabila semboyan hanya bisa dilihat dari satu sisi, baik sisi masinis atau asisten masinis, maka yang melihat harus tunjuk sebut. Sisi yang tidak melihat harus memastikan bahwa semboyan sudah disebut oleh sisi yang melihat semboyan tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, jika masinis melewati stasiun, apa saja yang harus dilakukan? Jika masinis melewati stasiun, harus memperhatikan Labka dan O100. Melihat apakah di stasiun tersebut kita berhenti atau langsung. Kemudian, pada saat akan melewati atau memasuki, melihat weselnya apakah benar di jalur yang biasa berhenti di stasiun tersebut. Memastikan bahwa ada semboyan 1, PPKA atau PAP. Pertanyaan yang berikutnya, saat kapan saja masinis harus mendengarkan semboyan 35? Masinis harus mendengarkan semboyan 35 saat keberangkatan, melewati perlintasan, dijaga atau tidak, saat minta perhatian dari warga atau penduduk setempat, kemudian saat memasuki stasiun, saat percobaan pengereman, melewati terowongan, dan jembatan. Berikutnya, ada berapa kolom pada O100? Sebutkan dimulai dari kolom paling kiri. O100 terdiri dari 8 kolom. Kolom 1 berisi ada letak kilometer. Kolom 2 nama stasiun yang berkaitan dengan kilometer tersebut. Kolom 3 nama KOP atau kecepatan operasi. Kolom 4 Kimax atau kecepatan maksimum. Kolom 5 jam datang. 6 jam berangkat. 7 kolom keterangan. 8 kolom masuk di jalur buntu. Dan yang berikutnya, kolom keterangan dan kolom terakhir adalah berisi. Kolom keterangan berisi catatan keterangan disusul atau menyusul. Kolom terakhir kita memasuki jalur buntu yang bukan di stasiun buntu. Selanjutnya, mengapa nama stasiun diberi kotak, garis tipis, dan tebal? Apabila nama stasiun diberi kotak, itu berarti stasiun memiliki sistem blok. Apabila di garis tipis, berarti stasiun tersebut merupakan stasiun pemisah. Dan apabila stasiun digaris tebal, stasiun tersebut terdapat tipe lokomotif. Bagaimana jika lokomotif mengalami gangguan di lintasan seperti ada rintangan? Pada saat lokomotif mengalami gangguan di lintas, tidak bisa jalan lagi. 1. Kita harus menghubungi PKP meminta arahan. Apabila kita memerlukan lokomotif penolong atau kereta penolong, maka kita sampaikan ke PPKP. Apabila berhenti lebih dari 5 menit, masinis dan asisten masinis harus melindungi rangkaian dan memasang segitiga di depan dan belakang rangkaian dengan jarak 100 meter. Bagaimana prosedur meminta kereta penolong? Untuk meminta kereta penolong atau lokomotif penolong, masinis dan asisten masinis mengirim dokumen dalam bentuk 93. Permintaan kereta api penolong bentuk 93 kemudian akan diserahkan ke stasiun awal datang berikutnya. Apa yang dilakukan masinis jika terdapat rintangan? Apabila di depan ada rintangan, maka masinis menghentikan KA dengan berhenti luar biasa kemudian melaporkan kepada PPKP mengenai peristiwa berhentinya. Mengirim bentuk 94 yaitu tentang peristiwa luar biasa. Yang dilakukan selanjutnya yaitu ketika lintasan sudah bersihkan dari rintang jalan, melaporkan kepada PPKP terlebih dahulu bagaimana kelanjutan perjalanannya. Kemudian apabila diizinkan, kita bertanya apakah ada taspat di lintas tersebut. Setelah itu, untuk keberangkatan harus memperhatikan rangkaian dalam posisi aman, tidak ada kerusakan atau gangguan. Selanjutnya kita mendengarkan semboyan 35.
Bagaimana untuk semboyan 40 dan semboyan 41 ketika sedang dilintas? Untuk KA barang tidak ada dari PPKP mengizinkan. Dari PPKP mengizinkan kita bisa berangkat. Kemudian apabila KA penumpang tidak ada dari PPKP tapi dari kondektur membeli semboyan 41. Bagaimana SOP pergantian dinasan? Untuk pergantian dinasan masinis pengganti. 1. Menyerahkan lokomotif serta T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan kepada masinis pengganti. Kedua, setelah serah terima, selanjutnya melapor kepada PPKA atau PAP serta melakukan diperiksa. Setelah itu melapor dan menyerahkan LAPK dan O100 kepada penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan. Kemudian menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa yang dialami selama menjalankan dinas. Kemudian LAPK dan O100 dikembalikan kepada masinis dan asisten masinis. Setelah itu penyelia mencatat dalam form akhir dinasan awak KA. Selanjutnya masinis dapat diizinkan beristirahat. Itu beristirahat di mes. Untuk istirahat, masinis minimal 8 jam. Bagaimana prosedur saat akhir dinasan di akhir stasiun? Saat akhiran dinasan masinis di stasiun akhir yaitu pertama, menyerahkan lokomotif dan dokumentari 200, serta menyampaikan kejadian teknis lokomotif dan kejadian luar biasa selama dalam perjalanan dinas kepada pengawas lokomotif. Yang kedua, melapor kepada BPKP dan menyerahkan LAPK untuk diperiksa, kemudian melapor kepada jasa penyelia dan memberikan LAPK dan O100 untuk diperiksa. Kemudian menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Kemudian penyelia mencatat dalam laporan akhir dinasan. Waktu kapan saja masinis melakukan percobaan rem dinamis? Untuk percobaan rem dinamis pada saat KA akan berangkat, sebelum meninggalkan emplasemen stasiun, pada saat dilintas setiap 30 menit sekali. Bagaimana dengan uji statis? Pada statis ada 4 kondisi. Yang pertama, lokomotif digandeng dengan rangkaian. Kedua, pergantian lokomotif. Tiga, mengubah susunan transformasi. Keempat, melepas saluran udara guna pemeriksaan atau perbaikan. Berapa lama waktu digunakan untuk merangkai lokomotif dengan rangkaian? Untuk batas waktu minimal merangkai lokomotif dengan rangkaian 10 menit sebelum keberangkatan KA. Apa yang dimaksud dengan PC open? PC open terjadi dalam kondisi overspeed kecepatan, deadman tidak dikerjakan, kemudian ada pelepasan sambungan udara. Bagaimana cara mereset PC open? Saat PC open aktif, automatic brake posisinya dipindahkan ke posisi suppression. Kemudian kita tunggu sampai lampu pengawas keamanan padam. Setelah padam, kita balikkan ke posisi release, menunggu sampai tekanan kembali normal. Jelaskan pemeriksaan lokomotif sebelum berangkat mulai dari rangka bawah, rangka atas, dan lainnya. Untuk pemeriksaan lokomotif sebelum berangkat, untuk rangka bawah, yaitu memeriksa ketinggian alat rangkai, kemudian memeriksa rantai pengaman, memeriksa selang udara tekan, memeriksa sistem pengereman, blok rem, sluice stick, dan slack adjuster pengereman. Kemudian memeriksa level ASD, selanjutnya memeriksa apakah ada kerusakan atau keretakan pada bekas pendukung lokomotif. Kemudian rangka atas, memeriksa level air radiator, memeriksa level oli mesin, memeriksa level oli kompresor, dan memeriksa level oli di main generator. Kemudian dalam kabin kita memeriksa tekanan, yaitu tekanan turbo, tekanan bahan bakar, tekanan minyak pelumas, kemudian tekanan peranginan, di tangki main reservoir, di tangki equalizer, di brake pad, dan di independent brake. Exhaust tutup dipastikan nyala. Untuk tekanan turbo aktif pada nomor 5 dari 22 sampai 26 PSI, kemudian tekanan bahan bakar pada saat idle pada posisi 40 PSI, kemudian tekanan minyak pelumas saat idle tinggal 20 PSI. Untuk metasop oil itu tekanannya 120 sampai 140 PSI. Kemudian equalizer itu tekanannya sekitar 70 PSI. Kemudian di brake pad juga 70 PSI. Independent itu apabila posisi rilis ya 0 PSI dan apabila posisi cut itu bisa 50 PSI. Pada automatic brake ada 6 posisi pengereman. 1 release, 2 main reduction, 3 full service, 4 suppression, 5 handle off, dan 6 emergency.
Pada independen ada dua posisi pengereman, yaitu release dan service. Apa sih bail off? Bail off itu dikerjakan saat kita melakukan pengereman otomatis, sehingga tekanan di brake cylinder tidak ikut mengerem. Prosedur teknis saat serah terima. Kita pastikan master control seperti throttle handle dan reservoir handle netral. Kemudian MK kita cabut, kemudian rem parkir kita kerjakan. Saat berangkat stasiun awal, mengambil lapka adalah asisten masinis. Masinis memeriksa putaran motor diesel, mencoba fungsi pembalik arah dan pengereman. Masinis tidak boleh meninggalkan lokomotif. Kalau masinis kehilangan lapka di perjalanan, maka pertama, melapor kepada PPKP mengenai permasalahan tersebut. Kemudian berhenti luar biasa di stasiun awal berikutnya dan meminta lapka pengganti di situ. Yang perlu diperhatikan di lapka yaitu tanggal lapka, relasi, dan nomor KA, kemudian nomor lokomotif, nomor KA, awak KA yang dinas, susunan transformasi, susunan kolase rangkaian, kemudian catatan yang terdapat di lapka seperti taspat, dan dipastikan ditandatangani PPKP. Selanjutnya, jika di perjalanan mengalami gangguan kesehatan, jika masinis di perjalanan mengalami gangguan kesehatan, maka asisten masinis harus bisa mengoperasikan lokomotif sampai stasiun awal berikutnya, sampai terdapat masinis pengganti. Prosedurnya mengisi bentuk 94, peristiwa luar biasa, sampaikan kepada PPK atau PAP, kemudian akan menghubungi penyelia dinasan atau kru KA terdekat guna meminta masinis pengganti. Apabila masinis mendapati aspek sinyal meragukan, maka masinis dan asisten masinis menyebut awas semboyan meragukan, dan masinis harus mengambil tindakan sesuai semboyan yang diberikan maknanya. Bagaimana jika menemukan go-no-go item yang tidak berfungsi? Apabila menemukan go-no-go item tidak berfungsi saat masih di stasiun, masinis meminta lokomotif pengganti. Apabila sedang dilintas, tergantung dari kerusakan go-no-go item yang mana. Apabila bagaimana jika semboyan 35 tidak berbunyi? Apabila semboyan 35 tidak bunyi pada siang hari, kita berjalan 30 km per jam, kemudian berhenti di stasiun awal berikutnya guna meminta perbaikan atau lokomotif pengganti. Demikian tanya jawab atau wawancara tentang dinasan masinis yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.